Beri kemuliaan untuk Tuhan. Empat bulan kami diam di rumah. Segala jadwal habis, hilang, dibatalkan. Dan ini yang kedua. Pertama kemarin di kota Kesamben, yang salah satu dari jemaat di sini adalah keponakannya. Nanti tanggal 21 Agustus Pak Gembala sudah tua, 66 tahun, sama putrinya lulusan dari NTOS akan datang ke Pare, ke keluarganya itu. Saya nggak tahu namanya siapa. Nah, sungguh syukur saya bahwa pagi hari ini tema yang ketiga adalah menjadi milik Tuhan. Amin. Menjadi milik Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa kita ini adalah dicipta Tuhan untuk kepentingannya, untuk kemauannya, untuk kehendaknya. Bukan kehendak kita sendiri. Efesus 2 ayat 10. Kita baca dengan keras. Tiga, dua, satu. Yang keras supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. 3, 2, 1. Amin. Saulus yang radikal, jemaat iblis itu berkobar-kobar ingin menangkap, membunuh murid-murid Yesus. Tuhan cipta ulang dengan 3 meterai, yaitu 3 baptisan. Api dapat mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan, mendapatkan penglihatan. Dan yang keempat, yang ketiga adalah melihat, mendengar, mengenal Tuhan. Dan yang keempat baru mendapat visi ilahi atau kehendak Tuhan dinyatakan pada dia. Yang bahasa Indonesianya disingkat vision atau penglihatan. Dan mulai detik itu Saulus bukan hanya dibaptis api, ditumpangi Ananias, dibaptis air sebagai tanda dia bertobat, mati terhadap dosa, tetapi yang keempat, yang kelima adalah dia menjadi milik Tuhan. Setiap saudara yang belum menjadi milik Tuhan masih punya aku-aku. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara bilang aku-aku. Salah satu aku punya karunia kesembuhan. Itu sama dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya mendoakan orang melayani Tuhan di pulau-pulau, di negara lain, saya akan berkata, saya tidak peduli. Ada enggak lagu yang berkata, Wempi mengerti, Wempi peduli? Ada enggak? Enggak ada ya. Yang ada apa? Allah mengerti, Allah peduli. Kalau saudara masih bisa keluar dan masuk dari gereja ini, bukankah itu His grace, karunia Tuhan? Amin. Kalau saudara masih bisa bernafas segar, tidak semuanya lengket, ada lemnya di sini, bukankah itu karunia Tuhan? Amin. Mari kita baca 2 ayat yang luar biasa sebelum kita tahu bagaimana proses menjadi milik Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 20-21. Ya, oke, baik. 3, 2, 1.
Tuhan membuat manusia, membuat binatang namanya keledai untuk mencelikkan mata Bileam. Bahwa Bileam, aku. Padahal Tuhan telah membuat proses pertobatan Saulus itu sama persis. Bilangan 24 ayat 15-16. Kita baca dulu ayat yang 21. 3, 2, 1. Amin. Kalau nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Saya nggak suka. Saya suka apa? Kesempitan. You nggak tahu loh. Saya 63. Teman saya ketua BPD, ketua STT Berea, 52 tahun mati loh. Ya kebetulan kemarin Pak Alex 76 tahun baru mati. Puji Tuhan. Nenek saya 106 tahun, jemaat GBDI di sini. Orang Pare. Matinya 106. Matanya tidak pernah pudar. Ayo kita berikan hidup kita menjadi milik Tuhan. Amin. Menjadi milik Tuhan. Baik, kita baca satu ayat lagi yang menyatakan bahwa proses Saulus dicipta ulang dengan 3 metre, baptis api, melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengenal Tuhan, dan yang keempat mendapat visi ilahi atau penglihatan. Dan yang kelima, dia selalu menjadi obor, berkobar-kobar bagi Tuhan. Kita baca dulu Galatia 2 ayat 20. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Amin. Di seluruh Alkitab PLPB, bagaimana prosit Yohanes 3 ayat 16. Prosit bagaimana Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu Tuhan proklamasikan, Tuhan membuat hukum, jangan membunuh. Tetapi dia uji iman Abraham dengan suruh sembelih anaknya, bakar korban bagi Tuhan. Dan tidak pernah Ishak mati, tidak pernah. Ismail mati, kata kaum sahabat kita, oh itu Ismail. Ismail pun tidak pernah mati. Yes, amin. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Nah, saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 9. Setelah dimeterai dengan baptisan yang disebut Matius 3 ayat 11, yang diaplikasi Tuhan melakukan bagi kita sebagai proklamasi, sebagai penyataan Allah Tritunggal, Allah One Spirit in Three, the Father, the Holy Spirit, and the Son. Yang dinyatakannya, saudara perhatikan ayat ini, Kisah 9 ayat 20. Jadi telah dicipta ulang, Saulus berkobar-kobar bukan lagi untuk membunuh murid-murid Yesus. Untuk apa saudara? 3, 2, 1. Kisah Rasul 9 ayat 20 sampai 22. 3, 2, 1. Saudara harus bertobat. Dan saya senang kali ini 1-2 saja yang seumur saya mungkin. Di bawah saya atau saya.
kalian harus berkobar-kobar, harus bertobat. Sekarang taruh tanganmu pada pantat, juga yang di sini. Saudara berapa tahun duduk di bangku gereja? Saulus yang dicipta ulang menjadi Paulus, ketika itu juga hanya beberapa hari. Coba dibuka ayat yang ke-19. Beberapa hari sudah harus bertobat. Dia sudah fire. Dia sudah preaching the gospel. Dia sudah go by Christ, for Christ. Amin. Ayo, keras 3, 2, 1. Pantatnya Saulus yang menjadi Paulus. Saulus itu hanya beberapa hari duduk di antara jemaat. Di kemuliaan untuk Tuhan. Bagi yang bertobat. Kisah 9 ayat 21 sampai 22. Lanjut. 3, 2, 1. Mari katakan dengan saya. Saya juga. Angkat tanganmu dan katakan, saya juga mau membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Raja kekal di bumi dan di sorga kepada dunia ini. Amin. Kita lihat prosesnya. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Detik Tuhan menyatakan firman-Nya, menancapkan Ibrani 4 ayat 12, firman-Ku kuat dan hidup, pedang bermata dua ke dalam hatimu. Detik itu kamu jadi manusia ilahi. Kamu dapat mendengar suara Tuhan. Dan kepekaan itu yang harus kamu miliki. Dan Saulus menyatakannya. Saya sangat benci Yesus, benci firman. 20 tahun lebih saya hidup, tidur 4 jam, merokok 108 batang, bekerja 20 jam. Segala apa yang mata orang lihat, oh itu punya Pastor Wimpi. Saya udah enggak kerja 18 tahun. 1 sen pun saya enggak pernah mencari uang dengan bekerja. 18 tahun saya menjadi milik Tuhan. Sejak firman menancap di sini 31 Maret tahun 2002. Hari ke-7 hari lahir baru saya. Rektor STII. Karena saya mendirikan STI kelas khusus. Juari Iswanto, Dr. Juari Iswanto. Dia bilang, di kelas ini hanya satu manusia loh. Yang tahu hari lahir barunya. Ajaib bukan? Setengah 2 hari ke-7 setelah 31 Maret 2002 firman masuk. Detik itu saya berhenti merokok. Hari ke-7 saya dapat mendengar suara Tuhan. Karena firman menancap di sini. Setengah 2 pagi saya dibangunkan, Tuhan berkata dalam hati saya. Bangun dan baca kitab Ibrani katanya. Saya begitu kaget. Saya bilang, Tuhan, selama ini aku bilang, firman-Mu itu tidak masuk akal Tuhan. Aku nggak mau baca. Aku sekolah di Kanada, di Amerika, semua bisa. Nggak masuk akal. Mulai detik itu saya bawa kitab suci putih. Dan saya mulai baca seluruh kitab Ibrani. Coba tanganmu diangkat. Ini ya, angkat 3 ya. 1. Katakan 1.
Tidak tahukah saya bahwa tubuh saya adalah bait Allah? Bila saya membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan saya. Karena bait Allah itu kudus dan bait Allah itu saya. Yang kedua, ayo yang keras, tangannya lagi diangkat. Tidak tahukah saya bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang saya peroleh dari Allah. Dan bahwa saya bukan milik saya sendiri. Saya bukan milik saya sendiri. Karena saya telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu saya mau memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Yang ketiga, Ibrani 3 ayat 6. Katakan dengan saya. 3. Kristus setia sebagai kepala, sebagai pemimpin rumahnya. Dan rumahnya ialah saya, ialah saudara, ialah saya. Amin. So the Trinity one God, the Father, the Holy Spirit and the Son, proklaim bahwa kamu ini miliknya Tuhan, sudah dibeli. Buka Wahyu 5 ayat 9. Ini belinya. Wahyu 5 ayat 9, 3, 2, 1. Wahyu 5 ayat 9, 3, 2, 1. Amin. Di seluruh Alkitab, tanpa penyerahan, tanpa pencurahan darah, tidak akan pernah ada pengampunan. Ayatnya di Ibrani 9 ayat 22 yang kita baca di ayat 14-nya. Pertanyaannya, darah sopo? Apa darah wedhus sapi? Idul ada? No. Ini kita tahu ini. 3, 2, 1. Ibrani 9 ayat 14. 3, 2, 1. Ibrani 9 ayat 14. 3, 2, 1. Tidak ada ibadah raya hari ini tanpa anak domba Allah muncul 35 kali dalam kitab Wahyu. A besar, D besar. Kalau ada A kecil, D kecil itu iblis. Wahyu 13 ayat 11 itu iblis. Tapi Wahyu 5, coba angkat tanganmu supaya enggak lupa. Wahyu 5, ayo katakan. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5, 6 tambah 3 ayat 9. Wahyu 9 ditambah 3 ayat 12. Dan yang keempat, Wahyu 13 ayat 8. Proses Tuhan membeli saudara. Proklaim. Kalau pengadilan manusia, 2 saksi cukup. Alkitab mau menyaksikan 4 kali. Telah disembelih. Amin. Ada kata telah disembelih. Dan hanya 3 yang mengandung anak domba. Kurang 32 kali. Harus temukan. Kalau you mau belajar, mengerti kitab Wahyu, you jumpai, you cari, you baca seluruh. Sampai you kurung dengan pensil, you temukan 35 kali. Amin. Amin. Nah, kita kembali. Kalau saudara sudah pernah ada firman satu, saudara manusia ilahi. Manusia ilahi itu miliknya Tuhan. Jadi orang, diurapi aku penuh roh. Tidak ada guna. Kalau enggak dituntun oleh roh.
kalau enggak dipakai oleh Roh, kalau enggak digendong oleh Roh. Amin. 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 Oke, baik. Lanjut ayatnya. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. 3, 2, 1. Yang keras. Stop dulu. Jadi memberitakan Injil itu gak boleh. Gak boleh apa Pak? Suka-sukaku dewe. Bahasa lagunya sana Amerika. My way. No. Must be God way. Amin. Amin. Ayat 6 dicegah Roh Kudus. Ayat 7 dilarang Roh Yesus. 3, 2, 1. Ayat 7. Kisah 9 ayat 12. Saulus dalam prosid dibaptis api. Firman menancap di hatinya, melihat Tuhan, mendengar, mengenal Tuhan. Yang keempat, mendapat visi ilahi, penglihatan. Mari kita buka ayat 9. Langsung kita lompat satu. Ayat 9. 3, 2, 1. Desember yang lalu kami pergi ke 34 hari, November, Desember ke Eropa bersama istri. Memberitakan Injil, jalan-jalan di mana. Makedonia itu Eropa, bukan Asia. Baik, thank you. Ayat yang ke-10, kesimpulannya. Ayat yang ke-10, kesimpulannya. 3, 2, 1. Amin. Itu sebabnya Yohanes 15 ayat 16 disambung dengan Yohanes 17 ayat 18. Ayat 17-nya Tuhan berkata, Holy fight them with thy truth, thy word is thy truth. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu ialah kebenaran. Siapa firman? Allah itu sendiri. Amin. Juga bisa kuduskan dirimu loh. Tuhan berfirman, sempurnalah kamu. Yesus berfirman, sempurnalah kamu. Sempurna you harus. Matius 5 ayat 8. You bisa sempurnakan diri? Tidak ada. Jawabnya apa yang paling enak? Amin. Artinya aku mau Tuhan. Sempurnakan aku. 1 Petrus 1 ayat 16 Tuhan berkata, kuduslah kamu. Sebab aku Allah kudus. Saudara bisa kuduskan diri? Tidak bisa. Jadi apa yang kuduskan? Yohanes 17. Di Getsemani Tuhan berdoa, meminta Tuhan menguduskan manusia. Untuk apa diuduskan? Buka dan baca di dalam Yohanes 17 ayat 18. Untuk inilah saudara, kalau saudara milik Tuhan, kita ini dibuat Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk berbuat baik ukuran Tuhan, bukan ukuranmu. Oh, saya punya karunia kesembuhan. Oh, itu bohong. Jangan ngaku hamba Tuhan sedetik pun, kecuali hadirat Tuhan, Allah Immanuel menyertaimu. Amin. Amin. Saudara hamba Tuhan, tak ada hadirat Tuhan. Oh, KKR, beli jemaat, undangi setiap mobil isi 10 orang ya, di Kediri KKR. Saya pendeta kaya, perpuluhan saya cukup untuk KKR sepanjang hidup saya. Dari perpuluhan 10%. Untuk apa? Tahu enggak saudara?
Ada 3.503 yang disebut temporal blessing. Yang di dalam Tuhan berfirman, aku datang untuk memberi hidup, artinya gesang langgeng selaminyo. 7.670 ayat. Kalau saudara sekolah teologi namanya soteriologi. Ayat-ayat keselamatan hidup kekal. Janji Tuhan. Tapi di dalam Alkitab Tuhan juga berkata, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Itu sementere. Sementere. Apa sementere? Bahasa Prancis apa? Paris, pare, apa itu? Sementara. Amin. Jadi kesembuhan ilahi itu mati dibangkitkan. Lazarus mati dibangkitkan. Ketika hidup tua, yo mati lagi loh. Bartimius matanya buta. Setelah umurnya tua 100 lebih ya matanya nggak lihat lagi loh. Amin. Jadi temporal blessing itu termasuk healing the physical. Tuhan hanya healing the physical. Tetapi spiritually God healing you. Amin. Amin. Kalau you ngomong, oh salah Pak, you coret. Yohanes 4 ayat 24. Karena Allah itu roh, you gak usah sembah Allah dengan roh. Yes, jadi sembah Allah dengan roh. Tubuhmu ada tubuh, ada 2 rumah sakit. Rumah sakit satu namanya rumah sakit senting, apa? Rumah sakit jiwa. Berarti jiwamu ada dong, juga pernah lihat dong. Dan yang ketiga itu roh. Semoga pagi ini berkobar-kobar lagi. Kita akan tutup bagaimana proses hidup menjadi milik Tuhan. Saudara yang catat Kisah 18 ayat 9, 18 ayat 9, 22 ayat 18, 23 ayat 11 dan yang terakhir sekarang. Kisah Rasul pasal 27 ayat 23, 24 dan penutup adalah ayat 37. Kisah Rasul 27, 3, 2, 1. Yang keras. 3, 2, 1. Yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya. I belong to you, Lord. I never go anywhere without you, Lord. Ingat 3 lagu yang saya paling suka. Tiap langkahku diatur. Kalau my way, wes suka-sukaku. Yunus, Tuhan mau saya ke sana. Oh, aku rene ae, balik coaching. Lagu yang kedua, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lagu yang ketiga, suka-sukamu Tuhan, karena aku milikmu Tuhan. Hidupku bukan untuk aku lagi. Aku telah mati, hidup untuk aku. Sekarang Tuhan, aku milikmu. Sukamu Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ayat 24. Kita lanjut langsung aja. 3, 2, 1. Saudara baca kata terakhir, karena engkau bukan karena Tuhan. Ketika engkau menjadi milik Tuhan, Tuhan tidak pernah 1 detik pun meninggalkanmu. Amin. So apa? You jadi sumber keselamatan.
bagi semua siapa saja di bumi ini yang disebut manusia. Tak peduli jumlahnya berapa. Mau saudara? Tuhan yang mengaku berkali-kali akulah terang dunia berkata kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Amin. Mau saudara? Bila Tuhan sudah di dalammu. Ayat penutup jumlahi piro. Sing selamat tak ada satu orang pun yang mati. Kapal boleh hancur. Tak ada satu jiwa pun yang mati. Ayat 37. 3, 2, 1. Baik, kita bangkit berdiri, kita doa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengerti sekarang bahwa tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan. Yuk, ikuti kata-kata. Kita tahu Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait-Mu. Dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Buat kami berjalan bersama-Mu. Buat kami melakukan segala yang baik. Ukuran-Mu Tuhan, bukan ukuran kami. Seperti Engkau Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkata di dalam Kisah Rasul bahwa Engkau berjalan bersama Bapa dan Roh Kudus. Dan Engkau melakukan segala yang baik. Saya pun milik-Mu Tuhan. Ini saya pakailah saya. Pergi menjadi sumber keselamatan bagi seluruh dunia. Sebagai milik-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat. Menjadi milik Tuhan, katakan amin.